Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, di video kali ini aku mau coba jelasin karakteristik startup berdasarkan perbedaan video-video sebelumnya yang udah aku bikin. Jadi di sini ada 10 perbedaan, guys. Oke. Itu harus dipotong. Oke, jeda dulu. Nah, jadi di sini ada 10 poin yang menjadi karakteristik startup based on sumber yang aku dapat ya. Nanti sumbernya aku tulis di komentar. Di deskripsi. Oke, jadi di sini kalau misalnya kita lihat, yang pertama adalah innovation are the most important things for startup. Jadi mau nggak mau startup itu isinya adalah inovasi karena penting banget buat startup gitu. Terus startup does not put any limitations on its growth and focus on winning over as much market share as possible. Jadi tujuannya gimana caranya biar market share-nya itu gede gitu. Market share-nya tuh sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya gitu. Oke. Terus yang ketiga, should always grow and within the shortest possible time creating a reproducible business model. Jadi harapannya tuh, tujuannya tuh ini loh, bikin bisnis model yang bisa diduplikasi. Karena semakin banyak bisnis modelnya, maksudnya semakin cepat tumbuhnya, semakin cepat bisnis modelnya bisa dipelajari dan diduplikasi, maka profitnya nanti makin gede gitu. Profitnya makin gede dari penjualan produk. Dari, wait, tulisan gue jelek banget ya. Wait. Dari penjualan produk gitu. Tapi objektifnya bukan jualan produknya. Cuman fokusnya adalah ke ini nih, bikin produknya. Masalah profit itu nanti hasil akhir yang mungkin dia bisa dapat bisa 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun atau 2 tahun setelahnya gitu. Karena tujuan utamanya adalah menguasai market share. Kayak contoh Gojek. Gojek di awal-awal tuh bisa dibilang rugi perusahaannya, tapi masih terus berlanjut, bahkan sekarang masuk IPO dan merger sama Tokopedia jadi GoTo. Itu dia bisa sustain, dia bisa bertahan karena memang duit investornya kuat gitu. Jadi tujuannya bukan buat bertahan, tapi tujuannya buat grow. Top targetnya untuk membuat produk yang konsumen beli dan bakal laku di pasar gitu. Nah, inilah kelebihannya startup. Terus di sini financial borrowing from business angels, venture capitals, and investor remain the most common version of startup. Jadi intinya di sini startup tuh minjem duit kasarnya. Minjem duit dari angel investor, venture capital, atau personal investor yang punya duit buat ngegrow startupnya ini. Startup gitu. Dan dengan grow startup means ada bisnis model yang diduplikasi. Jadi ketika Gojek laku di Indonesia, maka ada kemungkinan kalau misalnya memang bisnis modelnya bisa diikutin, sekarang jadi banyak yang bisnis modelnya kayak Gojek, Maxim misalnya. Atau yang Grab udah lama ya. Yang paling awal baru kelihatan tuh Maxim sama ada satu lagi kalau nggak salah, InDriver kalau nggak salah. Nah, itu juga sama bisnis modelnya dari Gojek gitu. Semakin banyak orang yang tertarik buat
bikin bisnis di area itu. Nah, di sini technologies are often times the main product of startup. Jadi teknologi ini menjadi nyawa, menjadi bagian hidup startup gitu. Bagian hidup startup yang mau nggak mau harus terjun dan masuk ke teknologi yang baru. Karena kalau nggak gitu, startupnya nanti kemungkinan besar mati dan ketinggalan. Tapi fakta mencengangkannya adalah hanya 1 dari 10 yang bertahan di 1 sampai 3 tahun pertama gitu. Faktanya gitu. Dan kalau misalnya ngobrolin soal karyawan atau manajemen, di sini manajer startup itu harus mengembangkan leader dan mengelola kualitas orang di perusahaannya agar ketika nanti startupnya grow itu nggak timpang. Karena objektifnya terus growing, tapi si sumber daya manusianya ini juga terus disokong, dipush buat bisa, let's say misalnya ada yang dari manajer naik ke GM. Nah, si manajer ini harus ada yang ngisi dong. Nah, proses si regenerasi, proses edukasi, proses segala macam yang terjadi di dunia HR-nya, di dunia human resource-nya itu perlu banget orang yang memang capable. Karena kalau enggak timpang dan bisa berantakan banget gitu. Belum lagi yang kerjaannya tuh kerja tipes gitu kan. Jadi memang pada akhirnya startup ini ngejar tayang buat balikin duit investor gitu. Intinya ini, ngejar tayang buat balikin duit investor plus bunga atau bagi hasil. Kerjanya startup tuh ini, guys, gitu. Dan ada 2 exit stage-nya, bisa jadi launch on sale or IPO. Di sini jual saham atau masuk pasar saham. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ilustrasinya, misalnya di sini ada startup A dan di sini ada startup O. Nah, si startup A ini misalnya jasanya or bisnisnya di dunia konten kreator. Nah, startup O juga sama di dunia konten kreator. Oh, bukan. Kita bedain aja ya, biar nanti kelihatan bedanya. Misalnya di sini jasa konten kreator, kalau di sini jasa let's say fotografi and videografi misalnya. Foto and videografi. Gitu. Nah, ini biar rapih, kita rapihin lagi tulisannya. Nah, di jasa konten kreator ini kita di sini misalnya ada IG yang lagi rame aja ya, kita pakainya TikTok, YouTube. Gitu. Nah, jasa foto dan videografi ini misalnya event, wedding, sama apa lagi ya? Satu lagi mungkin maternity gitu. Nah, si startup A ini fokus buat bikin konten di IG, di TikTok, YouTube. Sedangkan startup ini ada di foto dan videografi bidangnya dan fokusnya di foto dan videografi buat event, wedding, sama maternity. Nah, seiring berjalannya waktu, startup A ini kemampuan dia untuk foto, dia butuh orang or butuh tim untuk bikin foto dan videografi untuk ngebikin konten. Gitu. Konten kreator di sini basicnya
vector base misalnya. Vector base ini yang kayak basicnya di graphic design gitu. Graphic design. Oke. Nah, graphic design nggak begitu menguasai foto dan videografi gitu. Dan begitupun foto dan videografi belum tentu nguasain graphic design. Mereka ke digital image manipulation misalnya. Mereka bisa bikin edit yang sekeren apapun gitu. Dan di sini mereka bisa bikin konten yang seoke banget itu juga gitu. Tapi mereka nggak punya kapabilitas buat ini, nggak punya kapabilitas ini nggak punya kapabilitas ini gitu loh. Nah, in the certain way, si IG ini kan butuh konten foto, butuh konten video gitu kan. TikTok sama YouTube juga sama. Dan mereka pun butuh konten buat desain grafis. Ada kemungkinan mereka berdua gabung. Jadi jangkauan konsumennya jadi lebih luas. Jangkauan konsumennya jadi makin luas. Si klien ini yang butuh jasa fotografi nanti dilempar ke sini, si klien ini yang butuh jasa buat bikin grafik desain nanti dilempar ke sini gitu loh. Mereka merger. Dan ini sangat possible di dunia startup gitu. Kalau misalnya bisnis, ya kemungkinan startup A ini hire nantinya. Dan di sini juga hire. Gitu. Tapi kalau startup enggak. Ketika emang mereka bisa saling berkolaborasi, mereka bisa bergabung dan jangkauan bisnisnya lebih luas, maka mereka bakal gabung. Kayak Gojek sama Tokopedia gitu. Inilah dunia startup yang pada akhirnya tujuan utama mereka adalah menguasai pasar. Menguasai pasar, gimana caranya biar produk mereka laku meskipun rugi nggak apa-apa, tapi possibility-nya ketika ngomongin visi 1, 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun ke depan mereka bisa untung, mereka rela buat ngerjain apapun itu. Karena bukan duit si owner, tapi duitnya investor. Jadi yang berkuasa nggak melulu owner, bahkan ownernya bahkan bisa didepak dari perusahaannya sendiri kayak Steve Jobs. Yang berkuasa adalah investor yang punya duit dan pengen duitnya balik. Gitu. Ini karakteristik startup yang aku tahu. Coba, menurut kamu gimana? Tulis di kolom komentar, oke? Okay? Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.